Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Maulani dengan NIM J1B021006. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua, yaitu tentang metode hidroponik. Nah, langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu ada sistem sumbu. Sistem sumbu atau weak system. Nah, sistem sumbu ini adalah salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa ataupun listrik. Sistem sumbu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi melewati akar tanaman disalurkan dengan media atau bantuan berupa sumbu. Nah, beberapa bahan umum yang digunakan untuk sistem sumbu seperti kain flanel, tali fibrosa jenis propilen, sumbu overthinking, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Lalu kelebihan di sistem sumbu ini adalah yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua itu tidak bergantung pada listrik sehingga biaya relatif lebih murah. Yang ketiga adalah mudah untuk dipindahkan. Lalu kekurangannya itu yang pertama, jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit untuk mengontrol pH air. Yang kedua adalah hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Yang kedua, ada sistem rakit apung atau water culture system. Nah, sistem rakit apung ini adalah yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan adalah box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik, styrofoam atau aerator. Nah, kelebihan dari sistem rakit apung sendiri adalah biaya pembuatan murah karena tidak memerlukan alat yang menunjang hidroponik. Lalu yang kedua adalah lebih hemat air dan nutrisi. Lalu apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya ini adalah lebih cocok dilakukan di dalam ruangan ketimbang di luar ruangan. Nah, yang kedua adalah akar tanaman rentan mengalami pembusukan. Lalu ada sistem ketiga, yaitu sistem NTF atau Nutrient Film Attachment System. Nah, sistem NTF ini adalah metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan juga oksigen. Nah, apa sih kelebihan dari sistem NTF ini? Kelebihan dari sistem NTF ini adalah sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Yang kedua adalah masa tanam tanaman menjadi sangat singkat sehingga melakukan penanaman lebih banyak sehingga kita tuh bisa melakukan penanaman yang sangat banyak. Nah, lalu ya kekurangannya ada apa aja sih? Kekurangannya itu perlengkapan untuk membuat hidroponik NTF ini sangat mahal. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula, dan yang ketiga, bergantung pada listrik. Lalu, yang keempat adalah sistem irigasi tetes atau drip system. Nah, sistem irigasi tetes ini adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Lalu apa sih kelebihan dan juga kelemahan sistem irigasi tetes ini? Nah, kelemahannya itu yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin bersih dan bebas dari penyakit. Lalu apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya itu kelemahan atau kekurangannya itu perawatan harus intensif, dan yang kedua memerlukan modal yang sangat besar. Lalu di sistem irigasi tetes ini terbagi menjadi dua cara tetes, yaitu sistem tetes putar dan juga sistem tetes statis atau non sirkulasi. Nah, yang kelima ada sistem pasang surut. Sistem pasang surut ini adalah sistem kerja. Metode ini unik karena tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar atau pasang.
Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara berlebihan atau secara periodik. Lalu yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga itu mempermudah perawatan karena tidak memerlukan penyiraman. Lalu apa sih kelebihan dari sistem pasang surut ini? Nah, kelemahan dari sistem pasang surut ini adalah biaya pembuatan cukup mahal, tergantung juga pada listrik, dan kualitas nutrisi yang diberikan berkali-kali itu tidak sebaik dari awal, tidak sebaik nutrisi yang diberikan seperti di awal. Lalu yang keenam, adalah sistem aerobik. Nah, sistem aerobik ini adalah cara bertanam dengan media perakaran udara. Nah, kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya di sini adalah mampu mengendalikan akar tanaman, lalu mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan mudah, dan tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Lalu kelemahannya apa sih? Nah, kelemahannya di sini adalah memerlukan investasi dan biaya yang sangat mahal, lalu sangat bergantung pada listrik, dan yang terakhir adalah mudah terserang penyakit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.